Shalom sahabat wanita, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar apa kata Alkitab tentang wanita. Suatu hari seorang jemaat dia datang kepada saya menceritakan apa yang sedang terjadi. Mertuanya, bapak ibu mertuanya datang, tidak membawa oleh-oleh, tetapi yang aneh mereka datang membawa seorang perempuan. Kata bapak ibu mertua, ini adalah calon istri dari suamimu. Betapa kagetnya dia, bagaimana mungkin suaminya akan menikah lagi. Dan yang lebih aneh lagi, mereka berasal dari keluarga Kristen. Bapak ibunya datang ketika mereka menikah. Ketika pemberkatan pernikahan, orang tua mereka semua menghadiri, menjadi saksi dalam pernikahan mereka. Dan saya rasa mereka ingat apa yang ada di dalam pemberkatan nikah. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang satu-satunya tidak mengenal poligami. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami. Bagaimana mungkin orang tua membawa perempuan untuk dinikahkan dengan anaknya yang sudah menikah? Bahkan mereka sudah belasan tahun menikah dan punya 2 orang anak. Ketika wanita ini bertanya kepada mertuanya, mengapa mereka datang membawa perempuan? Dengan santai bapak ibu mertuanya berkata, dia memang harus menikah lagi karena kamu tidak bisa memberikan anak laki-laki. Hukum dari suku kami, kalau tidak memiliki anak laki-laki boleh menikah lagi. Memang ini yang sedang terjadi di beberapa suku. Mereka memegang satu hukum bahwa di dalam pernikahan harus ada anak laki-laki. Karena itu wanita seringkali dianggap sebagai satu pribadi yang tidak berguna kalau dia tidak bisa memberikan anak laki-laki. Wanita seringkali dianggap sebagai makhluk lemah yang diperlakukan seenaknya. Wanita seringkali dianggap sebagai satu pribadi yang enak saja menghabiskan harta laki-laki. Suatu hari kami sedang melayani di kota Batam. Pelayanan tim begitu ya, menyiapkan satu KKR. Waktu itu suami saya berkata kepada temannya, kita laki-laki bekerja biar istri-istri kita belanja. Wow, betapa senangnya ya wanita diberi kesempatan untuk belanja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika suami saya berkata kepada temannya, kita kasih ATM mereka aja biar mereka belanja. Lalu laki-laki teman suami saya ini berkata, buat apa? Buat apa kasih ATM? Perempuan memang habis-habisin uang laki-laki. Kita kerja keras, dia enak aja tinggal menikmati. Satu perkataan yang sangat gak fair ya. Kita perempuan dianggap enak-enakan di rumah, padahal tugas perempuan gak ada habisnya. Banyak orang gak mengerti ya. Tapi sebagai perempuan kita tahu pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang ribet dan tidak pernah ada habisnya. Dan kakak saya berkata, kerja paling berat jadi ibu rumah tangga. Sudah kerjanya berat, gak ada gaji gitu ya. Apalagi kalau dibilang habis-habisin uang laki-laki. Ya laki-laki seperti ini lebih baik gak usah menikah gitu ya. Oke, kita akan melihat apa kata Alkitab tentang wanita. Walaupun ada banyak suku, ada banyak orang tidak bisa menghargai wanita. Wanita diperlakukan hina, diremehkan, diperlakukan tidak adil. Bahkan saya ingat ada satu lagu legendaris ya, itu Kang Ebet, Keterlaluan. Kang Ebet bilang, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan
wanita dijajah pria, enak aja. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab tentang wanita. Satu ayat akan kita baca di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikatakan tidak baik kalau pria itu seorang diri. Supaya pria itu jadi baik, Tuhan menciptakan wanita. Tuhan menciptakan seorang penolong. Dikatakan penolong yang sepadan, ya. Jadi nggak benar wanita dijajah pria, pria nggak boleh jajah wanita. Karena Tuhan ciptakan wanita sepadan dengan pria itu. Sepadan artinya sederajat. Wow, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia ciptakan kita wanita istimewa. Coba katakan bersama-sama istimewa. 1, 2, 3, istimewa. Wanita, engkau gak boleh putus asa dengan keadaanmu. Engkau gak boleh merasa diri lemah. Engkau gak boleh merasa tidak berdaya. Karena Tuhan ciptakan engkau sebagai satu pribadi yang istimewa. Kau diciptakan sebagai penolong. Kau diciptakan untuk menolong laki-laki, membawa dia naik dalam karirnya. Engkau diciptakan untuk menolong laki-laki keluar dari kelemahannya. Apa yang ada di dalam diri pria, itu ada di dalam diri wanita. Kitalah penyempurna laki-laki. Karena itu, jangan ada lagi perempuan yang putus asa dengan keadaannya. Jangan ada lagi wanita yang merasa, kenapa aku diciptakan sebagai seorang perempuan yang lemah, tidak bisa apa-apa. Itu pemikiran yang bodoh. Dan pemikiran itu harus kau keluarkan dari otakmu. Supaya engkau berfungsi sebagaimana yang Tuhan rancangkan ketika dia menciptakan seorang perempuan. Saya bersyukur Tuhan menciptakan saya sebagai seorang wanita. Saya tahu ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, membuat hidup ini berarti. Hari ini kalau ada di antara wanita seperti yang saya ceritakan di awal khotbah tadi, ada wanita-wanita yang diperlakukan tidak adil, ada wanita-wanita yang tidak dihargai, ada wanita yang harus menanggung penderitaan karena budaya, karena suku. Dengar firman Tuhan. Allah ciptakan kau istimewa. Allah ciptakan kau untuk menolong laki-laki, supaya laki-laki menjadi sempurna. Kalau hari ini ada suami-suami daripada kita yang sedang jatuh di dalam bisnisnya, yang dalam keadaan tidak baik, bahkan yang terikat di dalam dosa, mari wanita-wanita Allah, kita melakukan peran kita. Kita rebut keluarga kita. Kita tunaikan tugas kita. Menjadi penolong bagi laki-laki. Menjadi penolong bagi suami. Menjadi penolong bagi anak-anak. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama-sama katakan semua baik. Haleluya. Semua
baik dimanapun para wanita yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, Kau melihatnya. Tuhan, Kau menampung setiap tetes air mata mereka. Tuhan, pulihkan mereka, kembalikan mereka seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan. Sebagai wanita kami tahu ada tugas yang harus kami emban, ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami harus menjadi penolong bagi suami kami dan bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami. Ini kami Tuhan, jadikan kami berarti. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengubahkan, memulihkan kami para wanita yang selama ini tidak berfungsi, selama ini yang selama ini tertekan dengan keadaan yang ada, putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lewat firman-Mu malam hari ini, biar kebangkitan pada para wanita terjadi. Wanita bangkit menjadi laskar Allah, membangun keluarganya, dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan yang dari tempat maha tinggi untuk menjadi berkat dalam keluarga, menyalurkan kasih Allah kepada keluarga di mana Tuhan tempatkan wanita-wanita ini, menjadi penolong bagi suami, menjadi ibu bagi anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Ini kami para wanita-Mu. Pakai dan utus kami menjadi alat bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.